Pemirsa masih di IDX Sugeng Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada MAPA, direkomendasikan buy on weakness. Supportnya adalah di 635, resistennya hingga ke 730. Saham pilihan kedua ada Adaro, direkomendasikan buy on weakness pemirsa, dengan supportnya di 2070, kemudian resistennya hingga ke 2260. MYOR dari consumer, spekulatif buy 2240, resisten hingga ke 2320, dan terakhir ada Medco dari energi lainnya, spekulatif buy, supportnya di 1205, resistennya hingga ke 1275. Ada MAPA, Adaro, MYOR, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama ada MAPA, Pak Didit. Saya akan coba update ini posisi penutupan. Hari ini MAPA tampaknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pak Didit, didukung dari sisi volume tidak nih Pak? Menguat 7,25%, 740, sekaligus level intraday tertinggi, level penutupan? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan MAPA penguatannya cukup signifikan ya, 7%-an, dan ditutup di atas area resisten ya, di atas 730, yakni saat ini ditutup di 740. Kami melihat memang dari sisi volume ini didukung dengan adanya peningkatan volume pembelian, jadi cukup menarik dari pergerakan MAPA sendiri. Dan kalau kita lihat juga dari indikator lainnya, di mana MACD ini masih cenderung flat di area positif. Namun yang cukup menarik apabila kita perhatikan dari sisi stokastiknya, di mana stokastiknya masih terdapat peluang penguatan dari area netral menuju ke area overbought-nya. Jadi nampaknya ini juga untuk pergerakan MAPA masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan, terlebih hari ini sudah break dari level MA60-nya. Apabila nanti MAPA, tadi kan sudah break dari 730 begitu ya, apabila nanti MAPA mampu break dari area resisten kuatnya di 770, maka dapat kami perkirakan pergerakan MAPA berikutnya akan menguji di level 800 sampai 840 terlebih dahulu, begitu Mas David. Buy on weakness di level berapa Pak Didit untuk MAPA dengan posisi penutupan 740 hari ini? Oke, untuk level buy on weakness-nya nanti dapat dicermati area di 705 sampai ke 725 terlebih dahulu untuk pergerakan MAPA. Baik. Sebenarnya secara teknikal 6 bulan terakhir MAPA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Didit sempat ke level 500-an, kemudian beberapa waktu terakhir mencoba untuk bangkit. Bagaimana Anda melihat pola teknikalnya, terutama usai menembus ke level terendahnya dalam 6 bulan terakhir, kemudian mencoba untuk bangkit dan peluang untuk ke level 800-an kembali? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan MAPA ini semenjak dari Oktober 2024 hingga ke level terendahnya yakni di area 500 ini di 7 April 2025, ini pergerakannya juga cukup agresif gitu ya, dan masih didukung dengan tekanan jual yang relatif cukup besar dari MAPA kemarin. Namun demikian penutupan yang dapat kita lihat di time frame weekly-nya di pergerakan MAPA sendiri di 7 April itu masih mampu berada di atas MA 200-nya, sehingga memang masih terdapat peluang penguatan dari pergerakan MAPA ke depannya. Sehingga nanti apabila kalau kita lihat dari sisi MACD-nya ini cukup menarik, di mana MACD di time frame weekly-nya ini sudah mulai relatif menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Sehingga kalau kita cermati, apabila nanti mampu break 700, maka target terdekatnya dulu saja yang dapat kita berikan di 800 sampai 840. Begitu Mas David. Baik, dari MAPA kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak Didit, dari energi ada Adaro. Hari ini juga rebound signifikan Pak, di atas 9%. Intraday-nya sempat ke 2.300. Ini mencoba untuk menyentuh ke level tertinggi sebulan terakhir di 2.320. Analisis Anda, rebound signifikan untuk Adaro di hari ini? Oke, untuk pergerakan Adaro ini juga menguat relatif kuat begitu ya, penguatannya juga relatif baik begitu, dan disertai dengan munculnya volume pembelian yang juga relatif cukup besar. Ini sudah break dari area resistnya, yakni yang berada di area 2260.
Dengan demikian, apabila nanti Adaro masih mampu bertahan di atas 2260 atau bahkan bertahan di atas area supportnya yang dapat kami perkirakan di 2070, maka untuk pergerakan Adaro ke depannya nampaknya masih cukup menarik adanya peluang penguatan lanjutan karena kalau kita lihat dari MACD-nya ini juga masih berada di area positif dan untuk stokastiknya juga sudah membentuk adanya golden cross dari pergerakan Adaro sendiri. Nanti dapat dicermati sebagai area resisten berikutnya yang berada di 2350. Apabila mampu break dari area tersebut, maka dapat kami perkirakan nampaknya Adaro ini masih berpeluang untuk menguat, paling tidak menguji terdekatnya dulu ya di area 2440 sampai ke 2510. Nanti untuk area pembeliannya nanti dapat dicermati bersama. Untuk area buy on weakness-nya yang dapat kami perkirakan berada di area 2200 2250, begitu Mas David. Baik, dari sisi fundamental memberikan pengaruh tidak Pak? Informasi terakhir, Adaro akan melakukan aksi buyback dengan dana jumbo, bahkan menggunakan 2 skema dalam hal ini. Ya, kalau kami melihat memang adanya kenaikan dari Adaro ini setelah diumumkannya adanya buyback untuk dari sisi manajemen Adaro sendiri, dan kami perkirakan hal ini juga tentu membawa angin segar bagi para investor, di mana kalau kita melihat sebenarnya pergerakan Adaro ke belakangnya gitu ya, secara historikalnya ini cenderung downtrend ya semenjak November 2024 ya sampai di April 2025 seperti itu. Jadi buyback ini nampaknya juga membawa pengaruh positif bagi pergerakan Adaro ke depannya, begitu. Baik, dari Adaro kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Dari konsumer ada Emyor. Ditutup flat hari ini di 2.290 dan lebih direkomendasikan spekulatif buy. Pertimbangan Pak, terutama dari sisi teknikal, Emyor lebih ke arah spekulatif buy. Oke, untuk pergerakan Emyor sendiri ini sebenarnya masih cenderung konsolidasi begitu ya. Kalau kita cermati dari pergerakan tanggal 9 Mei lalu hingga hari ini pergerakannya cenderung menyempit dan belum mampu break dari MA20-nya di area 2.300-an gitu ya. Dan pada perdagangan hari ini selama 3 hari ke belakang kemarin ini masih didominasi oleh munculnya volume pembelian. Namun yang dapat kita cermati di sini stokastiknya masih relatif flat di area netral meskipun ada tanda-tanda positif dari MACD yang sudah mulai bergerak menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Maka dari itu kami rekomendasikan untuk spekulatif buy dari Adaro sendiri, dari Emyor sendiri dengan area support yang berada di 2240 dan resisten yang berada di area 2320. Apabila nanti mampu break dari area resistennya di area 2320, kami perkirakan pergerakan Emyor ke depannya ini akan menguji di rentang terdekat dulu 2380 sampai ke 2450. Dapat kita perhatikan untuk ada gap di atas ya dari Emyor sendiri, yakni di rentang 2400-2450 dapat digunakan sebagai target penguatan dari Emyor sendiri, begitu. Baik. Dari Emyor kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Medco dari sektor energi, juga direkomendasikan spekulatif buy. Saya ulang kembali, supportnya di 1205 dan resistennya di 1275. Analisis untuk Medco, Pak Didi. Oke, untuk pergerakan Medco, apabila kita cermati dari awal April lalu, ini masih berada di fase uptrendnya gitu ya. Mampu break dari MA200-nya dan masih bertahan di sana. Namun demikian pada perdagangan hari ini, relatif terkoreksi disertai dengan munculnya tekanan jual. Namun demikian kabar baiknya, MACD dan stokastik ini masih berada di area positif dan berada di area overbought-nya yang dapat kita cermati. Nanti dapat dicermati sebagai resisten yang berada di area 1275 ya. Apabila nanti mampu break dari area 1275, maka dapat kami perkirakan pergerakan Medco ke depannya diperkirakan berpeluang untuk menguji di area 1300-1330 sebagai area penguatan Medco, seperti itu. Iya, dalam 3 bulan terakhir sudah naik cukup signifikan untuk posisi dari Medco. Koreksi yang terjadi hari ini masih koreksi sehat ya Pak ya? Masih koreksi wajar selama nanti tidak break dari area support yang dapat kami berikan di 1205 begitu. Baik, keempat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MAPA, Adaro, Emyor dan juga ada Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADIA Channel. Pak Didit, kita kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua
hari ini, di mana posisi indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dengan mengalami penguatan tipis saja di 0,15%. Namun secara teknikal indeks harga saham gabungan belum mampu kembali ke 7.200-an, hanya tinggal beberapa poin saja. Akhirnya ditutup di 7.198,967. Intraday hari ini sempat ke 7.212,569 dan level terendah hari ini dengan fluktuasi yang cukup tinggi sempat menyentuh di 7.162,961. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 0,14%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,56%. LQ45 juga menguat di 0,18%. Rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur mengambil alih puncak pimpinan penguatan dengan menguat di 0,95%. Energi juga masih menguat di 0,89%. Teknologi masih tertekan di 0,62%. Gotoh hari ini masih lanjut melemah. Transportasi dan logistik juga melemah di 0,18%. Dikontribusi oleh saham Gia Garuda yang sebelumnya sempat naik signifikan, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, di mana BRPT melaju kencang di 1.350 penutupan, Adaro ditutup menguat di 2.290, Dewa yang kebetulan hari ini juga masuk ke dalam listed menguat signifikan dan ditutup di Rp172 per saham, Aman juga menguat di Rp6.900 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh beberapa saham perbankan big cap. BBCA tertekan cukup dalam di 9.450. Gotoh masih melanjutkan pelemahan di Rp66 per saham. Antam juga tertekan di 3.030 dan PNMRI juga melemah dengan meninggalkan level 5.500-an, tepatnya di Rp5.400 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur panjang akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetaplah di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan Pak. Pertanyaan pertama Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham MKAP Pak. Ditutup flat hari ini 248 dan kebetulan Pak Jason ini nyangkut di 250 Pak. Masih direkomendasikan hold tidak atau averaging down untuk MKAP? Untuk MKAP kami bisa merekomendasikan hold ya, karena kalau kita lihat hari ini volumenya juga cukup menarik ya, cukup tinggi dari sisi volume, kemudian stokastiknya juga sudah golden cross. Namun demikian dapat dicermati area supportnya nanti di 240, waspadai karena apabila break dari 240 akan menguji di 232-236. Namun demikian kami melihat untuk adanya potensi penguatan dari MKAP sendiri, nanti target terdekatnya di 254 dan berikutnya berada di area 260 begitu. Baik, masih direkomendasikan hold dengan catatan support yang harus diwaspadai. Tadi ada di 240 penutupan hari ini, flat di 248. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya Pak, menanyakan saham AADI. Pak Didit, sudah ambil posisi untuk AADI di 7.300, masih cuan, hari ini melemah. Oke, AADI ya? Ya. Oke, untuk AADI hari ini pergerakannya juga masih relatif konsolidasi ya. Hari ini juga terkoreksi, volumenya juga masih tekanan jual yang mendominasi dari AADI. Nanti dapat dijadikan untuk AADI sendiri untuk averaging down ya apabila AADI break dari 7.150. Adapun area averaging down ya nanti dapat dicermati di area 6.950 sampai di 6.800 dulu. Untuk target terdekat nanti di 7.700 dan selanjutnya uji resisten di area 8.000 karena kami masih melihat dari beberapa indikator ini masih rawan untuk berbalik terkoreksi kembali untuk AADI sendiri. Baik, ambil posisi di 7.300 Pak dengan 7.325 masih hold ya Pak? Masih hold, tapi apabila break dari 7.150 bisa averaging down. Baik. Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, Saratoga Pak. Peluang harga ke 1.900 untuk Saratoga. Oke, untuk Saratoga ini juga masih cenderung uptrend, volume yang terbentuk juga
masih menarik, stokastiknya juga masih golden cross begitu ya. Nanti dapat dicermati sebagai area support terdekatnya dulu, kami berikan sebagai untuk mengantisipasi resiko gitu ya, di 17.30, dan untuk support krusialnya ini berada di 16.80. Selama masih mampu di atas kedua area tersebut, nanti Saratoga paling tidak akan uji dulu area resist 18.25, apabila nanti mampu break dari 18.25, target penguatan berikutnya dari Saratoga kami perkirakan akan menguji di 19.30 sampai best case scenario berada di area 2.000 untuk Saratoga sendiri. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta, PTRO Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak untuk PTRO? Oke, untuk PTRO hari ini terkoreksi dan persis persis di terganjal ya dari MA20-nya ya, di mana tadi level lowestnya 3.000 itu adalah MA20-nya, namun masih didominasi oleh munculnya tekanan jual. Dari MACD dan stokastik belum menunjukkan tanda penguatan, nanti dapat ditunggu terlebih dahulu. Untuk PTRO paling tidak nanti area pembelian ya yang dapat kami perkirakan berada di area 2890 sampai 2640 untuk PTRO sendiri. Targetnya nanti dapat dicermati berada di rentang 3.200 3.370. Oke, Bapak Purnomo menanyakan saham Java Pak, support dan resisten. Boleh langsung support dan resistennya aja Pak untuk Java. Oke. Untuk support, area supportnya berada di 1625 sebagai area resisten nanti di 1710. Break dari 1710 maka 1770 bisa digunakan target penguatan. Baik, selanjutnya Bapak Nainggolan dari Lampung menanyakan saham ASI Pak. Sudah direkomendasikan masuk tidak untuk ASI? Untuk ASI selama masih mampu bertahan di atas 4570 sebagai area supportnya, nanti bisa dicicil dulu terlebih dahulu. Namun demikian jaga resiko di bawah 4570 karena apabila break dari situ akan menguji ke area 4500 4450. Target penguatannya bisa dijadikan area gapnya ya 4780 sebagai target penguatan terdekat. Baik, dari Bali ada Bapak Inder ini menanyakan saham Fore Pak, Fore Kopi Indonesia Tbk. Sudah punya di 400, masih bisa di hold tidak Pak? Untuk Fore nanti dapat dicermati area supportnya, nanti dicermati di area 390 selama masih mampu berada di atas area tersebut. Bisa di hold terlebih dahulu untuk Fore dengan targetnya di 440 dan target berikutnya di 450. Baik, terakhir Aman Pak, dari Bapak Alek Namada ini, analisisnya untuk Aman, singkat saja. Untuk Aman masih berada di fase downtrend ya. Waspadai apabila break dari 6.600 maka target berikutnya berada di 6175, 6575. Namun demikian apabila break resisten 7.025 maka target 7275 sampai 7525 dapat digunakan untuk penguatan dari Aman. Baik, jawaban untuk Bapak Alek Namada. Di penutupan sesi kedua, Aman melesat di 1,85% di 6.900 setelah tertekan di 6.725 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Teherditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.